Baik, untuk mengawali seminar ini, penyajian yang pertama yaitu Saudara Dadi, kami persilakan ya, sekaligus memperkenalkan diri masing nanti. Silakan, Saudara Dadi. Iya Pak, izin share screen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita dapat bertatap layar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dadi Sudono, nomor daftar hadir 23, unit kerja SDN Wanasaraya, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Warsono SPD selaku mentor saya, kepada Bapak Jajat Sudrajat selaku coach, dan kepada Ibu Lilis Mulyani Setiasari SPD MPD sebagai penguji. Alhamdulillah pada waktu ini saya akan mempresentasikan hasil rancangan aktualisasi dengan judul penggunaan media pembelajaran berupa bangun datar nyata untuk meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran matematika di kelas 3 SDN Wanasaraya. Untuk profil organisasi, SDN Wanasaraya terdiri dari 10 orang tenaga pegawai dan 221 siswa terakreditasi A, beralamat di Dusun Pahing RT 6 RW 2 Desa Wanasaraya. Selanjutnya, untuk visi misi, mewujudkan peserta didik yang imtaq dan menguasai dasar calistung, berkemampuan, berprestasi dan mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan. Untuk misi, memberikan pelayanan yang prima dalam menanamkan dasar agama, dan seterusnya untuk menghemat waktu. Struktur organisasi, saya ditugaskan di kelas 3, guru kelas, untuk mengajar di kelas 3 dan untuk mengevaluasi, menganalisis nilai-nilai siswa. Dalam hal ini juga, dalam rancangan aktualisasi, di sini saya selaku peserta dituntut untuk memahami nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Untuk latar belakang rancangan aktualisasi ini, pertama, latar belakang dari Latsar CPNS, yaitu Peraturan LAN nomor 25 tahun 2017 terkait pembelajaran di sekolah SDN Wanasaraya, yaitu latar belakangnya tentang pembelajaran jarak jauh, yaitu siswa kurang minat terhadap pembelajaran karena bisa ditimbulkan karena adanya media pembelajaran yang kurang menarik pada waktu kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, identifikasi isu. Untuk isu yang ada di SDN Wanasaraya, pertama, belum adanya pembelajaran matematika yang aktif dan inovatif, rendahnya pemahaman siswa terhadap bangun datar pada mata pelajaran matematika di kelas 3, jadwal pertemuan pelajaran matematika sangat terbatas, sarana dan prasarana pembelajaran matematika kurang memadai. Di sini saya identifikasi penyebabnya, dan penyebab ini sangat berpengaruh kepada isu yang kedua. Penyebabnya itu media kurang menarik, pemilihan metode tidak pas, dan minat. Setelah dilakukan analisis penyebab, lalu saya untuk menetapkan isu melakukan teknik USG, urgensi, seriousness, dan growth. Di sini dalam hal isu yang tadi ada 4, isu yang kedua
tetap menduduki yang teratas, menjadi prioritas setelah dilakukan USG dengan menggunakan skala Likert. Jadi isu terpilihnya yaitu rendahnya pemahaman siswa terhadap bangun datar pada mata pelajaran matematika di kelas 3 SDN Wanasaraya. Dari isu tersebut dimunculkan gagasan pemecah isu untuk sebagai pemecahan masalah isu terpilih, yaitu penggunaan media pembelajaran bangun datar nyata untuk meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran matematika di kelas 3 SDN Wanasaraya. Karena di kelas 3 pada umurnya siswa kelas 3 itu merupakan operasional konkret. Di sini saya menggunakan pembelajaran bangun datar yang asli. Untuk rancangan aktualisasi, pertama melakukan konsultasi dengan mentor terkait rancangan aktualisasi, konsultasi dengan stakeholder terkait, menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan media bangun datar, melakukan evaluasi pembelajaran. Terkait matriknya untuk kegiatan saat, yaitu melakukan konsultasi dengan mentor. Pertama, saya menetapkan jadwal pertemuan. Hasil dari penetapan jadwal yaitu adanya jadwal pertemuan, kaitannya dengan nilai-nilai dasar, yaitu dengan akuntabilitas, yaitu dengan adanya jadwal, maka kegiatan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, konsultasi rancangan aktualisasi, tersedianya hasil rancangan outputnya, kegiatan atau keterkaitannya yaitu dengan adanya rancangan, pelayanan akan sesuai dengan standar, menetapkan hasil konsultasi. Kegiatan yang ketiga, catatan konsultasi, terkaitannya dengan adanya catatan hasil konsultasi, meningkatkan kualitas mutu. Untuk kontribusi terhadap visi, yaitu keterkaitan dengan visi SDN Wanasaraya dan misi yang ke-6. Selanjutnya, kegiatan yang kedua, saya melakukan konsultasi dengan stakeholder, yaitu Bapak Kepala Sekolah, guru-guru, Dewan Sekolah, dan orang tua murid. Tujuannya agar saya mendapatkan masukan dari stakeholder tersebut. Aktualisasi ini berjalan dengan maksimal. Untuk keterkaitannya dengan Kepala Sekolah, masukannya yaitu sekolah memberi masukan terkait dengan rancangan aktualisasi di komitmen mutu. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Pertama, dalam menyusun kita mempersiapkan dulu bahan untuk penyusunan RPP seperti kalender pendidikan, silabus, dan akhirnya sudah terkumpul merupakan output. Terus penyusunan RPP, ya, hasilnya tersusunnya RPP. Kegiatan yang ketiga, setelah RPP tersusun, lalu mendatangkannya kepada kepala sekolah. Jadi setelah ditandatangani oleh kepala sekolah, RPP tersebut telah disetujui. Maka setelah RPP disetujui, kita bisa melakukan pembelajaran selanjutnya. Untuk keterkaitan bisa dengan anti korupsi, yaitu pengumpulan bahan penyusunan RPP berdasarkan aturan penyusunan RPP, bisa dengan akuntabilitas, RPP yang disusun dapat dipertanggungjawabkan, nasionalisme dalam menyampaikan hasil rancangan kegiatan kepada kepala sekolah, tidak memaksakan kehendak pada pimpinan. Untuk kegiatan yang keempat, melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan media bangun datar nyata. Pertama, melakukan pretest atau tes awal sebagai bahan
untuk mengetahui awal kemampuan siswa. Kedua, memberikan materi pembelajaran dengan menggunakan media bangun datar nyata. Outputnya, siswa dapat memahami materi bangun datar. Ketiga, setelah siswa memahami, di sini saya membuat karya berupa bangun datar dengan menggunakan kertas karton. Jadi si siswa bersama dibimbing oleh guru membuat jenis-jenis bangun datar. Alhasil tersedianya bangun datar dari kertas karton. Untuk kaitannya bisa kaitan dengan komitmen mutu, akuntabilitas, dan anti korupsi. Untuk kegiatan yang kelima, setelah pembelajaran kita melakukan evaluasi pembelajaran. Ini ada evaluasi akhir yang tujuannya apabila evaluasi ini dilaksanakan, maka kita akan belajar siswa atau pemahaman belajar siswa tentang bangun datar yang telah kita terangkan. Setelah dievaluasi, lalu menilai hasil tes akhir dan menilai hasil karya siswa yang tadi, mengolah nilai hasil tes akhir dan nilai hasil karya di lembar hasil penilaian, dan melaporkan hasil pelaksanaan pembelajaran atau penilaian kepada kepala sekolah. Untuk outputnya, terlaksananya tes akhir, adanya nilai tes akhir, terisinya nilai, dan tersedianya lembar hasil penilaian. Untuk substansi keterkaitan bisa dengan komitmen mutu, anti korupsi, akuntabilitas, dan etika publik. Kontribusinya yaitu pada misi kelima, mengembangkan kreativitas dan prestasi siswa yang kompetitif. Kreativitas tadi dalam pembuatan bangun datar, nilainya siswa paham, matris, nilainya juga maksimal. Untuk jadwal implementasi, ini dari kegiatan ke-1 melakukan konsultasi sudah antara minggu ke-4 ke 5 April. Konsultasi nanti setelah rancangan saya akan berkonsultasi dengan stakeholder, lalu menyusun RPP, terus melaksanakan pembelajaran di antara minggu ke-1 ke 2 bulan Juni dan melakukan evaluasi. Mungkin hanya itu pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Saudara Dadi ya. Dilanjutkan Pak Mentor ya, Pak Warsono, kami persilakan. Oh iya, ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan hadirat ini yang telah memberikan kita kesehatan pada hari ini. Salawat serta salam semoga teruslah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, para sahabat, para keluarganya, dan semoga sampai kepada kita. Amin ya Allah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Panjajat Sudrajat sebagai host, Mulyani sebagai uji ya. Dalam kesempatan ini saya diberikan kesempatan kegiatan rancangan aktualisasi oleh Pak Dadi yang diselenggarakan di SD Wanasaraya. Isu yang diangkat dalam rancangan
aktualisasi adalah benar isu yang prioritas, yaitu rendahnya pemahaman siswa terhadap bangun dasar pada mata pembelajaran matematika di kelas 3. Pada kegiatan tersebut, Pak Dadi beserta kami di sekolah, beliau selalu berkonsultasi dengan kami, baik itu sebagai mentor ataupun dengan kepala sekolah. Dan saya selaku mentor sangat mendukung kegiatan acara aktualisasi, karena dengan kegiatan ini dapat meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di SD Wanasaraya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf sekali lagi. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warsono, Pak mentor dari Saudara Dadi. Selanjutnya mungkin saya sampaikan ke Ibu Lilis ya. Mungkin Ibu Lilis mau langsung aja ya, satu persatu aja. Iya Pak, satu-satu dulu aja ya Pak. Baik Bu Lilis, ini sebagai informasi awal bahwa Saudara Dadi ini gagasan isunya yaitu penggunaan media pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman mata pelajaran matematik bagi siswa di kelas 3. Nah, ini kebetulan sangat teknis sekali ya, substansinya sangat teknis ya terkait dengan pembelajaran, dan kebetulan Saudara Dadi ini guru kelas ya Bu Lilis. Baik, kami persilakan Bu Lilis untuk mengkritisi masukan dan Iya, terima kasih Pak Moderator, Pak Ajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya hari ini bisa hadir di ruangan Zoom ini berhadapan dengan adik-adik peserta laser dari Kabupaten Kuningan, dan besar rasa bangga saya bisa dihadirkan menjadi penguji, dilibatkan menjadi penguji karena apa ya, secara kebatinan mungkin ya, saya merasa bersyukur saya bagian dari orang Kuningan, Bapak Ibu mentor dan peserta laser. Saya 10 tahun di Kuningan, di Cilimus, dan saya produk Kuningan, sekolahnya di Cilimus dan melanjutkan ke Cirebon. Itu saja sekilas saya perkenalkan diri saya. Baik, izinkan saya bukan mau menguji ya, ingin bertanya saja sejauh mana Pak Dadi Sudono ini dalam rancangan aktualisasinya sudah betul-betul diperhitungkan dengan matang dan didasari dengan hasil dari pembelajaran saat Bapak ikut di distance learning ya? Ya Bu. Ya, dalam nama nilai-nilai dasar PNS. Tadi saya menyimak dari apa yang Bapak paparkan terkait yang pertama ya, di tahapan kegiatan. Kita langsung aja ke teknis ya Pak ya, tidak ini ya. Iya Bu. Oke. Bapak tadi menyampaikan yang pertama konsultasi dengan Pak Mentor, yang saat ini saya tadi menyimak dari Pak Mentor telah mendukung atas rancangan aktualisasi yang Bapak ajukan. Ya, jadi nanti pada saat di masa habituasi Bapak akan ada pendamping, yaitu Bapak Kepala Sekolah langsung sebagai mentornya. Terkait dengan konsultasi dengan guru senior yang tadi Bapak sampaikan, ya. Nah, guru senior di sini apa guru kelas atau bagaimana Pak? Saya ingin agak spesifik mengetahui. Ya Bu,
Untuk kebetulan untuk mentornya guru kelas, Bu. Untuk mentornya bukan Bapak Kepala Sekolah, itu untuk mentornya. Terus untuk koordinasi dengan guru kelas, yaitu koordinasi dengan guru kelas yang lainnya, Bu. Seperti dengan kelas 1, 2, 4, 5, dan kebetulan kelas 6 yaitu mentornya. Nah, Konsultasi di sana apa yang mau disampaikan, Pak? yang saya sampaikan itu kan pengalaman saya itu tentang media pembelajaran ya, Bu. Apakah penggunaan media pelajaran nyata bagi yang saya terapkan di kelas 3, apakah mungkin bisa diterapkan di kelas 1 ataupun di kelas 6 itu, seperti itu. Tapi ya ada beberapa maksudnya masukan, ya emang itu bagus sekali dimasukkan di kelas 3, soalnya sesuai dengan umur kelas 3 yang berada operasional konkret itunya tuh, Bu. Kalau menjelaskan sesuatu harus didampingi dengan benda yang nyata. Itu masukan dari guru yang lainnya. Oke. Ya, jika dikaitkan dengan nilai-nilai besar atau kedudukan dan peran, mungkin lebih tepatnya ya, Iya, Bu. di dalam kedudukan dan peran itu nilai apa yang Bapak dapat, yang Bapak bisa implementasikan dalam berkomunikasi dengan senior tadi? Yang pertama yang itu dari etika publik dulu, Bu. Saya agak selalu mencoba untuk berbicara dengan sopan kepada rekan-rekan saya, karena di sekolah itu saya senior. Terus bisa juga ke akuntabilitas, Bu. Akuntabilitas merupakan kerjasama atau koordinasi ke saya dengan guru-guru yang lain. Terus tujuan utama atau komitmen mutu dengan saya berkonsultasi dengan guru-guru, akhirnya saya mendapatkan masukan. Dari masukan tersebut ada ide, ada gagasan, sehingga komitmen mutu di SDN Wanasaraya terkait pembelajaran mengenai bangun datar bisa lebih baik itu, Bu, dari sebelumnya. Iya, oke. Terima kasih Pak Dadi. Yang ingin saya tanyakan lagi, materi bangun datar ini ada di kelas 3, semester Ada, berapa, Bu. Pak? Ya, semester berapa, Pak? Semester 2, Bu. Semester 2. Ya, Posisi saat ini di sekolah itu masuk di semester 2. iya, Bu. Sudah UAS? Belum, Bu. Sudah masih ada proses pembelajaran? Masih ada, Bu. Masih ada. Masih bisa masuk di saat Bapak mau implementasi nanti untuk mengimplementasikan rancangan aktualisasi terkait dengan bangun datar ini, siswanya masih bisa masuk di materi itu gitu. Bisa, Bu, bisa. Bisa. Iya, soalnya kan semester 2, Bu. Oke. Berapa jam, Pak? Berapa jam pelajaran? Jam pelajarannya untuk itunya cuma 6, Bu. 6 jam pelajaran, berarti dilakukan dalam kurun waktu 1 minggu. Iya. Tapi persiapannya dilakukan berapa lama? Persiapannya tadi tuh untuk menyusun rancangan pembelajarannya 1 minggu juga, Bu. 1 minggu. Sementara kita habituasi berapa lama, Pak? Habituasi dari sekarang sampai tanggal 27, Bu. Ya, Sampai tanggal 21, Bu. Ya, jadi berapa hari hari kerja, Pak, nanti di pas implementasi rancangan aktualisasi itu? Kalau untuk pembelajarannya bisa di 2 minggu, Bu. 2 minggu bulan Juni, Bu, sebelum ulangan. Gini, Pak, saya bertanya terkait dengan materi, betul tidak di semester 2 1 tolong diperhatikan dalam
penyampaiannya tepat waktu tidak, karena kan di sekolah itu harus match kan, jadwal kita menyampaikan di kelas dengan kesiapan peserta disesuaikan dengan kegiatan yang memang sudah berjalan semester 2 ini gitu loh. Jangan sampai materinya di awal semester Bapak masukkan di tengah atau akhir semester gitu loh maksudnya. Ya. Ya. Dan tadi saya ingin tanya lagi ke Bapak terkait dengan penyusunan RPP atau administrasi perangkat guru lainnya, itu memang dibuatnya di tengah di perjalanan ya? Iya Bu, kan tadi katanya 5 kegiatan ya Bu. Yang pertama tadi konsultasi dengan mentor, kedua konsultasi dengan stakeholder, dan ketiga itu penyusunan RPP. Di sana Bu saya buatnya. Ini Bapak tolong koordinasikan nanti, komunikasikan lagi, koreksi kalau memang saya salah. Dalam pembuatan RPP, administrasi perangkat administrasi mengajar guru itu biasanya dilakukan di awal tahun ajaran. Ya. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan kebutuhan kita di saat mau mengimplementasikan rancangan aktualisasi. Jadi bahasanya bukan membuat, tapi mungkin menyesuaikan. Menyesuaikan ya Bu ya. Ya, Ya, kalau Bu, membuat ya. itu di awal tahun ajaran. Iya Bu. Kalau untuk rancangan RPP bolehlah, mungkin bisa ada revisian, bisa di pertengahan jalan diperbaiki atau ditambahkan. Konsultasikan dengan mentor. Ya. Ya Bu, siap. Nah, jadi jangan sampai mindsetnya salah. Ya, Bu, Administrasi itu tidak dibuat di pertengahan, tapi di awal tahun Di awal. ajaran. Ya Bu. Ya, oke. Jadi menyesuaikan ya Bu. Menyesuaikan dengan penyusunan RPP yang telah ada di awal ya, bukan menyusun sekarang ya. Bukan. Jadi maksud saya tadi Bapak konsultasi dengan guru senior itu, ya, Bapak mengkoordinasikan dengan guru senior. Sekarang tuh waktunya itu untuk menyampaikan di materi itu materi apa? Sampaikan. Ternyata bidang datar sudah. Nah, kalau sudah bagaimana? Ya Bu Gitu ya. kan? Nah, Ya. kalau belum, oke, belum. Kalau memang sudah, berarti ada apa ya? Ada sentuhan lain, ada perubahan lain, silakanlah komunikasikan dengan mentor. Ya. Ya Bu, siap Indikan Bu. sesuaikan. Oke. Oke, Nah, Bu, jadi di siap. situ ada nilai koordinasi komunikasi dengan senior dan mentor di saat menyesuaikan rancangan kita perangkat administrasi yang sudah ada dan dibuat di awal tahun ajaran. Ya. Ya Bu. Tadi memang Bapak sudah ngaitkan dengan visi misi sekolah, hanya pada saat memasukkan ke nilai-nilai dasar ASN-nya terlalu kaku gitu ya. Anti korupsi kan dalam administrasi, pembuatan administrasi. Oke lah, yang penting Bapak paham mengerti maksud dan tujuannya, walaupun menurut hemat itu terlalu kaku gitu ya. Ya Bu. Jadi Ya. tidak, ya, yang namanya anti korupsi itu kan secara spontan anti korupsi pasti urusannya dengan dana, uang, dengan anggaran gitu ya. Nah, sekarang perangkat administrasi itu ada nggak gitu berbasis anggaran atau dana? Nah, itu tolong diperhatikan untuk menanamkan nilai-nilai dari anti korupsi itu, ya. Ya Bu ya. Oke. Nah, tadi saya tertarik dengan bentuk tes awal. Bentuk tes awal yang Bapak maksud mau seperti apa? Untuk anak kelas 3 loh, Pak. Ya Bu. Jadi seperti ini. Saya kan membawa ya bangun datar nyata seperti lingkaran, semua lingkaran, belah ketupat. Jadi nanti di depan kelas dia menunjuk misalkan seorang, ini bangun datar apa? Nanti si anak menjawab. Nah, di sana saya tidak akan menyalahkan, tidak akan membenarkan seperti itu. Cuma saya kan tahu, jadi anak ini belum tahu ini seperti itu Bu. Oke. Tolong disampaikan pada saya judul Bapak itu apa tadi? Penggunaan media pembelajaran bangun datar nyata untuk meningkatkan pemahaman siswa. Bangun media bangun datar nyata. Iya Bu. Bapak menyampaikan Bapak sudah
akan membawa perangkat yang bentuknya bulat, persegi ke depan peserta didik atau siswa kita. Ya, Bu. Apa bisa? Apakah mungkin anak-anak dibawa keluar, diperlihatkan yang betul-betul nyata, misal di depan ada tempat sampah. Tanya pada anak, ini bentuk apa? Jadi Ya, tidak Bu. harus Bapak membuat, bawa aja anak keluar outdoor. Itu hanya sedikit masukan karena tadi saya menggarisbawahi dengan nyata. Nyata, ya Bu, ya. Ya. Siap Bu, siap. Ya, kalau nyata itu kan tidak harus kita membuat, aja anak ke alam nyata gitu, di lingkungannya sendiri, di dalam kelas aja, nggak keluar kelas pun nggak apa-apa. Ya, Pintu bentuknya apa, jendela bentuknya apa, ya Bu, ya. kan? Ya, mengerti ya, Bu. Ya, Ya. oke ya. Siap Ini Bu, hanya siap. tambahan saja untuk melengkapi. Oke. Nah, terus saya kalau memungkinkan, tolong diperlihatkan yang tahapan kegiatan, Pak. Tahapan kegiatan. Yang di akhir tadi di bahan tayang. Siap Bu, siap. Bapak tolong dicatat ya masukan yang saya tadi berikan ya. Siap Bu, siap. Nggak muncul. Yang akhir aja, Pak. Nah, ini. Bukan. Yang tadi yang akhir, yang sebelum terima kasih. Ini Bu. Ya, oke. Ini kan Bapak menyampaikan jadwal implementasi ya. Berarti jadwal kegiatan yang akan Bapak lakukan di saat nanti Bapak di lokasi, yaitu di sekolah Bapak, ya. Ya Bu. Oke. Apa ya? Agak nggak pas gitu ya. Melakukan konsultasi dengan mentor terkait rancangan aktualisasi. Kalau melihat dari kolom yang Bapak warnai itu kan bisa diartikan konsultasi itu Bapak lakukan selama 2 minggu gitu loh. Betul nggak? Iya Bu, kurang lebih segitu Bu. Ya, sementara realnya konsultasi itu bisa Bapak lakukan berapa lama gitu? Sehari, jam, 2 jam gitu. Ya maksud di sini Bu, untuk waktu 2 minggu tuh tidak tiap hari Bu. Terus? Cuma Pak 2 kalian ya kita Iya. konsultasi. Iya, aduh. Yang tapi waktu itu tuh saya konsul persis ingat tanggalnya berapa, cuma minggunya aja antara minggu ke-4 dan ke-5 seperti itu maksudnya. Bapak, jadwal implementasi aktualisasi ini Bapak lakukan di saat Bapak sudah masuk di lokasi. Kalau April minggu ke-4 ke-5 itu berarti Bapak masih di masa daring ya? Belum apa namanya, persiapan sekarang untuk rancangan itu? Iya, kalau di sekolah kita Bu, enggak daring 100% Bu. Nggak, Ada maksud saya Bapak menuangkan di jadwal ini Ya. menuangkan di jadwal ini. Kita sekarang masuk di bulan apa, Pak? sekarang di bulan Mei. Minggu pertama, iya kan? Iya Pak, iya Bu. Jadi Bapak di jadwal implementasi aktualisasi itu dituangkannya, menurut hemat saya ya, dituangkannya pada saat nanti Bapak masuk ke sekolah. Sekarang tanggal 4 Iya. bulan Mei, Bapak melakukan rancangan aktualisasi. Kalau rancangan Bapak ACC, ya kan, disetujui, Bapak kan pulang nih, masuk ke lokasi, Ya. ya kan? Nah, pas di lokasi itu baru Bapak mengkoordinasi lagi dengan mentor terkait hasil dari rancangan yang sudah di ACC. Bapak ini menuangkannya di jadwal implementasi itu di saat Bapak masih proses membuat rancangan gitu loh, maksud saya. Paham nggak Pak? Paham Bu. Ini mungkin udah kesepakatan dengan coach dan mentor, it's okay, nggak apa-apa. Hanya saya minta Bapak membreakdownnya itu untuk tahapan kegiatan itu dimulai berarti di minggu kedua bulan Mei.
minggu kedua bulan ini ya Bu ya. Ya, jadi nanti dari minggu kedua bulan ini Bapak memperhitungkan berapa hari kerja di masa habituasi Bapak mengimplementasikan rancangan aktualisasinya itu, gitu loh. Iya Bu, siap Bu. Ya. Ya, siap Bu. Nah, ini tolong direvisi juga dalam menyusun RPP. Kalau memang tadi yang saya sampaikan ya, menyusun RPP itu kan konsultasi dulu dengan guru senior. Karena menyusun itu di awal tahun ajaran, jangan di pertengahan. Ya. Oke. Itu saja mungkin yang tolong diperhatikan dan diperbaiki untuk rancangan aplikasi Pak Dadi ya. Saya menunggunya nanti bisa laporan Bapak bisa memperlihatkan bagaimana Pak didik atau anak dalam belajar matematika materi bangun data antusias ya, hasilnya apakah dalam bentuk foto atau dalam bentuk video. Nah, itu tahapan sampaikan secara runut dan runtut gitu. Ya, itu saja Pak Dadi, selamat mengerjakan rancangan aktualisasinya di masa habituasi, tetap semangat, sehat, dan koordinasi terus dengan Bapak mentornya. Kepada Pak Moderator, disilakan, saya cukup dengan Pak Dadi Sudono. Terima kasih Bu Lilis.